Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi ad-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku asbahah lamun manjing isuk sapa man, iku asbahah lamun manjing isuk sapa man, iku layanwi ora niat sapa man adzulmah ing nganiaya ala ahadin ing atase wong suwiji ghufirah moko den sepuro, ghufirah moko den sepuro lahu kaduwe man apa madusa jana kang wis nglakoni sapa man. Waman utawi sapa wonge iku asbahah lamun manjing isuk sapa man, iku yanwi niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den aniaya, nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den aniaya, wa qada hajatil muslimi lan nekani hajate wong Islam. Kanat moko ono opo halah, kanat moko ono opo halah lahu kadwe man, iku ka ajri hajjatin koyok ganjarane haji, iku ka ajri hajjatin koyok ganjarane haji mabruratin kang den trimo atau mabrur. Saya ulangi, kanat moko ono opo halah atau bisa dikembalikan ke nusratal mazlumi lahu kadwe man, iku ka ajri hajjatin koyok ganjarane haji mabruratin kang den trimo. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah alaihi salamu, ahabbul ibadi utawi luweh demene pira-pira kaula, utawi luweh demene pira-pira kaula ilallahi ta'ala mungguh Gusti Allah ta'ala, ilallahi ta'ala mungguh Gusti Allah ta'ala iku anfa'un nasi luweh manfaati menungso, linnasi maring menungso kang weneh, wa afdalul a'mali utawi luweh utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi nglebokaken bungah, iku idkhalus sururi nglebokaken atau manjingaken bungah ala qalbil mukmini ing atase atine wong kang iman. Yatrudu halih nolak sapa man, yatrudu halih nolak sapa man anhu saking al mukmin ju'an ing luwe, au yakshifu utawa ngilangi sapa man
au yakshifu utawa ngilangi sapa man anhu saking mukmin karban ing kerupakan atau kesusahan, karban ing kerupakan, au yabdi utawa nyawuri sapa man, au yabdi utawa nyawuri sapa man lahu krono arai al mukmin, lahu krono arai al mukmin dainan ing utang, dainan ing utang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiddul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang masuk di pagi hari dalam kondisi tidak ada niatan zalim kepada seorang pun, maka semua dosa yang pernah ia lakukan itu akan diampuni oleh Gusti Allah. Jadi nikah keistimewaannya umat Muhammad, cegah dari tedung kulaku, tak endi sekunik niatannya keen orang, tak endi niatan dolim ke orang, maka setuju sana sela ampun elakonin nikah sepura sareng Allah. Ini hanya menang dak ngapa-ngapain, menang dak ngapa-ngapain, hanya saja di hati di situ ndak ada bisikan-bisikan jahat, ndak ada niatan-niatan buruk. Ini sudah diampuni dosanya. Ya kan nyaman tak kabrang gini benten. Cegesaren ia tak ibadah, ia tak payah, pokok ateh tak andi niatan coba ke orang ni kapone sepura dosa. Nyaman tak nyaman? Dah ini banyak keistimewaan umat Muhammad, termasuk salah satunya ini. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, barang siapa yang masuk di pagi hari dia itu niat membantu orang yang terdolimi, membantu orang yang dianiaya atau dijahati, wa qada'a hajatil muslim, dan niatan menunaikan kebutuhan orang muslim, maka apa balasan yang dijanjikan oleh Allah? Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Semua yang ia lakukan tadi, termasuk niatan membantu orang yang dianiaya, itu akan dibalas pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Ini hanya niatan, kengain. Masuk di waktu pagi hanya berniat untuk membantu orang yang dianiaya. Kalau itu ditemukan, kalau nanti kita menemukan orang yang teraniaya, maka saya akan membantu nanti. Hanya niatan demikian. Dan nanti kok misalkan ketemu dengan orang Islam yang butuh, punya hajat dia, maka saya akan bantu sebisa mungkin atau semampu saya. Lah, mikrogun niat kayak gini saja, itu nanti balasan yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang haji mabrur lagi hajinya. Padahal kita semua tahu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal dengan perbuatan itu kecuali hanya surga. Loh, ini cek rajin sahara. Tengok-tengok toh ya, hanya diam saja. Kerukun ateh di situ ndik niatan apa? Tak ndik niatan coba itu gencer. Apa pahalanya yang dijanjikan Allah? Semua dosa
yang dijanjikan itu akan diampuni oleh Gusti Allah dosa-dosanya. Umpama sekuni atene ka aguli tapi aguli mengarah kepada perkara semapan, maka pahala seperti orang yang haji mabrur yang dijanjikan. Jadi odin orang mukmin itu peluang untuk mendapatkan ridho pengiran itu sangat besar. Peluang untuk menjadi orang baik, hamba yang baik itu besar. Tidak perlu berat-berat dalam beramal, cukup ate semapan, niatan sebagus, kosong dari marodul qalb, penyakit-penyakit hati, itu kita hanya diam pun sudah dipahala, sudah diganjar, sudah dijanjikan hal yang terbaik nanti di sisi Allah. Tak ruwet itu. Oleh karenanya kata kemarin, dua hal yang tidak ada bandingannya, keistimewaannya, keutamaannya, tidak ada yang melebihi dua hal ini. Pertama, al-imanu billah, iman percaya ke pengiran, apa yang dijanjikan Allah dan apa yang berhak dimiliki Allah. Termasuk Allah itu maha penyayang kepada kita, apalagi kita dapat kasih sayang plus-plus. Mai kocak plus kita termasuk min ummati sayyidina Muhammad. Endi pengiran si bagus, takdiraki dadi umat Nabi sangat luar biasa. Plus kita ini. Yang kedua adalah an-naf'u bil muslimin, memberikan manfaat kepada orang Islam. Dengan apa kita memberikan manfaat? Banyak caranya. Artinya kita memberikan manfaat tidak terbatas dengan profesi. Kata kemarin, kita mendeti santri minimal abri ilmu ke kancah, minimal abri ilmu nasihat kepada yang lainnya. Pakai apa yang kita punya. Kalau kita jadi sultan, jadi pemerintah, atau misalkan kita jadi orang yang kaya, maka gunakan kekayaan itu untuk kemanfaatan, membantu sesama dengan kekayaan kita. Kalau kita jadi sultan, pemerintah, kita jadikan pangkat kita, kekuasaan kita sebagai membantu orang-orang yang lemah, memberikan manfaat kepada mereka lewat kekuasaan. Kalau kita fakir, melarat minimal dengan tidak mengganggu ketenangan orang yang lain. Mensampian ahli dalam pidato, ahli dalam ceramah, ahli dalam berkata-kata, jadikan kata-kata itu bermanfaat kepada selain. Semua hal itu mangkana pun sebagian masyayikh santri iku lek wis mulih teko pondok wis dadi kaya paku. Dek remah pakuh nikah, pakuh senajan tak pada ukona, pakun nancep. Tapi nancep itu sesuai dengan kapasitas apa yang akan dipaku. Men saya paku nikah osok berarti ya saya yang kui paku osok. Tapi pakun sudah jenis pakun nancep. Pakun abri manfaat, men pakur reng, ya manfaatnya kareng. Sampean mendeti tani, jadilah petani yang manfaat, bukan madorot kepada negara, bangsa, bahkan kepada muslimin. Men sampean deti guru, saya ahli korupsi. Jadi guru kok korupsi itu malah bertolak belakang, ngajarin cak ngicoan malah ngicoan. Men sampean deti pejabat, jadikanlah pangkat yang dimiliki sebagai naungan bagi orang-orang yang lemah. Tegakkan keadilan. Itu semua punya peluang untuk berbuat baik kok. Men sampean ndak duwe apa-apa, miskin melarat orang, ya paling tidak kayak tadi. Asede kayak orang bantu dengan uang ndak bisa, minimal pakai senyuman. Dicek nyerenggi gitu ya. Itu minimal. Paling ringannya sedekah kan itu. Ketemuan ban kancan amisem. Sing ke kancan di sabek ringan susahnya ketika ketemu dengan sampean. Beda kasus kalau nanti pas sampean nyerenggi bawa beban,
nambahin masalahnya dengan satu orang, ketemu dengan orang yang lain pas nyerodeng, maka punya masalah yang baru nantinya, nambahin beban. Pun ini yang perlu diperhatikan. Kita harus syukuri sebagai umat Muhammad memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya menang ae iku wis oleh ganjaran. Pokok niatan sing apik. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas. Debun Gusti Nabi, hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu manusia yang paling banyak bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Dan ini Masya Allah, manfaat itu harus kita ajarkan dan kita pelajari sejak dini. Belajar dadi orang sekiran bedeku nenak wedi, minimal di situ kepada sahabat terdekat, minimal kepada teman terdekat, minimal manfaat yang kita berikan itu manfaat yang kecil sekalipun, termasuk tebaran kesenyuman kepada teman kayak tadi. Minimal kancah itu ketika memandang kita, minimal itu nanti kita memberikan efek bahagia kepada dia, minimal demikian. Wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling afdal, paling utama yaitu menebarkan kebahagiaan, membahagiakan hatinya orang-orang mukmin, membunga keadaan mukmin. Lah di sini mukmin yang disebut itu umum, semua jenis orang mukmin, walau asian, walaupun ahli maksiat. Misalkan sampean egomoso, ini mutlak, ini debu juga. Misalkan sampean ekojaen, status orang yang mengatain sampean, orang yang mencaci sampean, itu pakundang mukmin. Kewajiban kita, tugas kita, di rumah sekarang kita mapan. Walaupun kita terzolimi, balasannya jangan sampai kita zolim. Karena perintah nikah ini kangkuiku leban sampean sengedi. Jadikan kita orang yang baik kepada orang, senajan balasannya tidak seperti dengan apa yang seharusnya. Dianiaya, ya balas pemapan. Nah ini tugas kita gitu. Kita harus baik kepada orang, namun orang lain tidak harus baik kepada kita. Tidak harus, tapi kita yang harus baik. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban. Gambaran kita berbuat manfaat, berbuat baik kepada orang mukmin, membahagiakan orang mukmin, yaitu menolak kelaparan dari mereka kalau kita mampu. Katakan misalkan anak santri kancenah lapar, kirim sareng ring tuanah. Kalau sampean yang punya uang, minimal di situ kasih pinjam. Mentak bengal abri bese. Ada mana beri bese tekor kok misalkan. Ya minimal jambu kelak dia dari rumah. Ya enjamin bela. Mereka kan apa ini? Dengan jamin itu meringankan beban teman sampean yang lapar. Atau sampean di nasi, kancan tadi nasi, keduain ayo, keduain. Nah ini yang diajari oleh pondok pesantren demikian. Maka banyak santri sedekah lebih senang ngakui nampan dibandingkan piring. Kenapa? Satu untuk semua. Lapar bareng, luwe bareng, kenyang ya kenyang bareng. Ini ke santri, bunga bareng. Jangan sampai kita itu bahagia sementara yang lainnya dalam kesedihan atau kesusahan. Aw yakshifu anhu karban, atau kita nanti mendapati seorang teman yang dalam kondisi punya masalah, dalam kondisi susah atau sedih, minimal kita itu menghilangkan apa yang diderita oleh orang tersebut. Ya paling tidak di situ meringankan, walaupun tidak sampai menghilangkan, meringankan.
meminimalisir kesusahan teman atau siapapun orang mukmin. Dan kelak orang nikah di otang raja kita curhaten derem sekiranya bisa lunas, kita tidak bisa bantu dengan uang, minimal dengan motivasi. Wes pasaber orang odi ria pancen kudu di otang. Ya bisa karo kunci lah. Ya saya curhatin kudu sadar. Jangan malah marah-marah. Kok curhat ke kaki ngincom pese, malah ceramain. Ya tidak boleh juga. Orang yang dicurhati di situ harus punya upaya untuk meringankan beban semampunya. Mentak bisa nyauren, bantu nyauren utang, minimal abri motivasi. Kalau dia bukan ahli nasihat, tak bisa memotivasi orang, minimal cek nyerenggi itu saja. Membedakan jana curhat jana nang akhlak. Iyalah. Tuh, cek ni sar kaki ya, nang la akhlak. Ti nala sabar ya, sabar. Dia malah tidak masalah. Deti orang ni kata anak bagi tak merasa ditambahi beban lagi. Dia sudah mencurhatkan seluruh isi hatinya. Dan setelah mencurhatkan itu semua, malah sudah dapat keringanan minimal sedikit dari sampean. Berkat tebaran senyum itu. Paham ya? Jadi nikah membedakan cah atau siapapun orang mukmin yang mendapatkan nasib yang buruk, susah atau bersedih, minimal kita punya keinginan dan tujuan untuk meringankan beban itu semua. Au yaqdi lahu dainan, atau kita melihat teman, saudara atau seluruh orang-orang mukmin ada yang memiliki beban atau tanggungan hutang. Ya kita punya upaya. Kalau kita mampu misalkan nyaurin hutangnya, melunasi hutang, ya kita saurin. Kakin di utang ya mak susah, engkin di utang berempa utang 20 juta. Ya berdebese 20 juta. Aku dah serah, mari tak susah. Kosong saja. Aja ngincem aking kok ya. Tak apa-apa, saya penting bantu. Daripada kaki mak jadi susah. Iya kau di utang, berapa utang 20 juta. Ya mangkan nah, deti orang pak macar pak pasapna. Dia ngaji je lah nasib kaki lah. Ting dia bah ngelu gangko, madul gangko. Pasapan kau ada yang ke aja benih nolonginnya manjana. Mentong. Orang lepre musibah kebok keropok ban sambian ngakui ocehan. Jangan demikian. Fahami? Ini yang dimaksud idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billah والضر بالمسلمين والله أعلم بالصواب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.